قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Di bawah langit kelabu Los Angeles yang selalu sibuk, Emily Thompson berdiri di pinggir jalan raya yang ramai, tapi hatinya seperti terjebak dalam keheningan yang menyiksa. Wanita berusia 32 tahun itu, dengan rambut pirang panjang yang biasanya tergerai indah dan mata biru yang dulu penuh cahaya, kini hanya bisa menatap reruntuhan hidupnya. Hanya beberapa bulan lalu, kecelakaan tragis itu terjadi. Suaminya, Mark, sedang mengemudikan mobil keluarga mereka pulang dari pesta ulang tahun anak mereka, Lily, yang baru berusia 5 tahun. Lily tertawa riang di kursi belakang, memeluk boneka kesayangannya, sementara Emily duduk di samping Mark, membicarakan rencana liburan musim panas. Tapi semuanya berubah dalam sekejap. Sebuah truk besar kehilangan kendali, menabrak mobil mereka dari samping. Suara benturan logam yang memekakan telinga, jeritan Lily yang terpotong, dan darah yang mengalir di mana-mana. Emily selamat, tapi Mark dan Lily mereka pergi selamanya. Dokter bilang itu keajaiban bahwa Emily hanya mengalami luka ringan, tapi baginya, itu seperti kutukan. Setiap malam, mimpi buruk itu datang, wajah Lily yang polos, tangan kecilnya yang mencoba meraihnya, dan Mark yang berbisik, "Aku mencintaimu," sebelum matanya tertutup. Emily bangun dengan tangisan yang tak henti. Dada sesak seperti ditindih batu besar. "Mengapa aku?" gumamnya pada cermin kamar mandi. Wajahnya pucat dan mata bengkak. Hidup yang dulu penuh kemewahan, rumah mewah di Beverly Hills, karir sebagai desainer interior yang sukses, pesta-pesta glamor, kini terasa seperti mimpi kosong. Semua itu tak berarti tanpa mereka. Hari-hari berlalu dalam kabut kesedihan. Emily berhenti bekerja, menghabiskan waktu di kamar gelap, memeluk foto keluarga yang tersisa. Teman-temannya datang, mencoba menghibur dengan kata-kata klise, "Waktu akan menyembuhkan," atau "mereka ada di tempat yang lebih baik." Tapi kata-kata itu hanya membuatnya semakin marah. Tempat yang lebih baik? Lalu aku di sini sendirian, di neraka ini. Balasnya dalam hati. Ia mencoba terapi, obat penenang, bahkan yoga, tapi tak ada yang bisa mengisi kekosongan itu. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur jendela apartemennya, Emily duduk di lantai dengan peta dunia terbentang. Matanya tertarik pada sebuah negara kecil di Asia Tenggara, Indonesia. Mengapa? Tak ada alasan khusus. Mungkin karena namanya terdengar asing, jauh dari segala yang ia kenal. Atau mungkin karena ia ingat membaca tentang pantai-pantainya yang indah dan gunung-gunung yang hijau, tempat di mana orang bisa melupakan masa lalu. "Aku perlu pergi," bisiknya pada dirinya sendiri. "Pergi jauh, di mana tak ada yang mengenal aku, di mana aku bisa mencari apapun yang tersisa dari jiwa ini." Dengan tangan gemetar, Emily menjual rumah, mobil, dan segala barang mewahnya. Uangnya cukup untuk hidup sederhana selama bertahun-tahun. Ia tak peduli. Yang penting, melarikan diri dari bayang-bayang Los Angeles yang penuh kenangan menyakitkan. Tiket pesawat satu arah ke Jakarta dibeli secara impulsif. Saat pesawat lepas landas, Emily menatap keluar jendela, melihat kota yang dulu rumahnya menyusut menjadi titik kecil. Air matanya mengalir pelan. "Selamat tinggal, Mark. Selamat tinggal, Lily," gumamnya. Perjalanan udara itu terasa abadi, penuh turbulensi yang seolah mencerminkan gejolak hatinya. Ia tak tahu apa yang menanti di Indonesia, bahasa yang asing, budaya yang berbeda, orang-orang yang tak dikenal. Tapi setidaknya, itu adalah harapan kecil, menemukan kedamaian di tengah keindahan alam yang tak terjamah. Saat pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta,
Hujan deras menyambutnya. Langit gelap, petir menyambar, dan air mengguyur seperti air mata langit yang ikut berduka atas nasibnya. Emily melangkah keluar. Tas punggungnya terasa berat di bahu. Udara lembab dan panas menyergapnya, campur aduk dengan aroma tanah basah dan asap knalpot. Ini dia, awal baru, pikirnya, meski hatinya masih ragu. Ia naik taksi ke stasiun kereta, lalu melanjutkan ke Bandung, kota pegunungan yang katanya indah. Di sana, Emily menyewa sebuah mobil kecil di agen rental pinggir jalan. Peta di ponselnya menunjukkan rute ke Tasikmalaya, daerah yang ia pilih karena namanya terdengar tenang, dengan sawah hijau dan desa-desa kecil. Aku akan mengemudi sendirian, menikmati angin, dan mungkin menemukan diriku lagi, katanya pada cermin spion. Perjalanan dimulai saat senja. Jalan tol yang lebar dan sepi membentang di depan, dikelilingi bukit-bukit hijau yang diselimuti kabut. Musik lembut dari radio mobil mengalun, tapi Emily tak bisa menikmatinya. Pikirannya kembali ke masa lalu. Tawa Lily saat bermain di taman, pelukan Mark di malam dingin. Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Gumamnya. Air mata mengaburkan pandangannya. Hujan mulai turun lagi, semakin deras, membuat wiper mobil bekerja keras. Tiba-tiba, ban mobilnya kempes dengan suara mendesis. Mobil oleng, dan Emily menarik ke pinggir dengan panik. Di tengah jalan tol yang gelap dan sepi, tak ada kendaraan lain lewat. Ponselnya tak ada sinyal, mungkin karena hujan atau daerah pegunungan. Emily keluar dari mobil, basah kuyup dalam sekejap. Air hujan bercampur air mata. Ia duduk di aspal basah, memeluk lututnya. Ini akhirnya? Sendirian di negeri asing, tanpa siapapun, jeritnya dalam hati. Rasa putus asa menyelimuti, seperti kegelapan malam yang semakin pekat. Dunia seolah menekannya lebih dalam, membuatnya merasa tak berharga, hilang arah. Tapi di tengah keputusasaan itu, sebuah cahaya muncul dari kejauhan. Lampu depan sebuah truk besar mendekat. Suara mesinnya menggelegar melawan hujan. Truk itu berhenti tepat di depan mobil Emily. Pintu kabin terbuka, dan seorang pria turun dengan mantel hujan sederhana. Ia berusia sekitar 35 tahun, dengan senyum hangat yang menyinari wajahnya meski hujan mengguyur. Jenggot tipisnya basah, tapi matanya penuh kebaikan. "Hello, you okay?" katanya dalam bahasa Inggris yang pas-pasan. Aksen Indonesianya kental tapi tulus. Namanya Ahmad, supir truk yang biasa mengantar barang dari desa ke kota. Ia melihat Emily dari kejauhan, seperti bayangan yang membutuhkan pertolongan. Tanpa ragu, Ahmad mendekat, menawarkan payung tuanya yang bocor. "Mobil mogok, saya bantu, ya? No problem." Emily menatapnya, tertegun. Di mata pria asing itu, ia melihat sesuatu yang lama hilang, kehangatan manusiawi yang tak meminta balas. Bukan belas kasihan, tapi keikhlasan murni. "Thank you," bisik Emily. Suaranya gemetar. Ahmad tersenyum lagi, mulai memeriksa ban mobilnya dengan tangan kasar yang terbiasa kerja keras. Saat itu, di bawah hujan deras yang tak henti, Emily merasakan secuil harapan menyusup ke hatinya. Mungkin, di negeri asing ini, ia tak lagi sendirian. Mungkin, ini adalah awal dari pencarian jiwa yang selama ini ia dambakan. Awal yang penuh misteri, tapi juga penuh janji akan kedamaian yang hilang. Ahmad bekerja cepat, meski hujan membuat segalanya licin. Ia mengganti ban cadangan dengan terampil, sambil bercerita singkat tentang dirinya. "Saya Ahmad, supir truk. Rumah di desa dekat sini. You from America? Far journey." Emily mengangguk, menceritakan secuil kisahnya tanpa detail yang terlalu dalam. Tapi dalam hati, ia terharu. Di saat dunia seolah meninggalkannya, seorang asing datang seperti jawaban doa yang tak pernah ia ucapkan. Saat ban selesai diganti, Ahmad menolak bayaran. "Ini dari Allah, Mbak. Bantu orang, baik untuk hati."
Kata-katanya sederhana, tapi menyentuh jiwa Emily yang rapuh. Ia naik kembali ke mobil, tapi sebelum pergi, Ahmad berkata, "Hati-hati, ya. Jika butuh, ikut saya ke desa. Aman di sana." Emily mengangguk, air matanya kembali mengalir, bukan karena sedih, tapi karena haru yang tak terduga. Saat truk Ahmad mulai bergerak, ia mengikuti dari belakang, menuju arah yang tak diketahui. Di malam itu, di jalan raya Indonesia yang basah, Emily merasakan hembusan angin baru. Kehilangan masih ada, tapi pencarian jiwa telah dimulai. Dan siapa tahu, di balik hujan ini, ada cahaya hidayah yang menanti. Di lereng Gunung Galunggung yang hijau dan tenang, Ahmad hidup seperti akar pohon yang kuat menancap di tanah basah. Pria berusia 35 tahun itu adalah seorang duda yang telah kehilangan istrinya, Siti, bertahun-tahun lalu karena penyakit yang datang diam-diam seperti kabut pagi. Siti pergi meninggalkannya dengan hati yang hancur, tapi Ahmad tak pernah menyerah. Setiap hari, ia bangun sebelum fajar, mengemudikan truk tuanya yang berderit-derit, mengantar barang dagangan dari desa kecilnya ke kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Uang yang ia dapatkan tak banyak, tapi cukup untuk menjaga ibunya yang sudah renta, Bu Hajah, dan adik-adiknya yang masih sekolah. Hidup ini ujian dari Allah, katanya selalu pada dirinya sendiri, sambil mengusap jenggot tipisnya yang basah oleh embun pagi. Ahmad tak pernah mengeluh. Imannya seperti pelita yang menerangi malam gelap, membantunya bangkit dari duka yang pernah membuatnya jatuh. Malam itu, hujan masih mengguyur tanpa ampun, seperti air mata yang tak mau berhenti. Ahmad baru saja menyelesaikan pengiriman terakhirnya. Truknya melaju pelan di jalan tol yang sepi. Matanya lelah, tapi hatinya selalu waspada. Tiba-tiba, di pinggir jalan, ia melihat seorang wanita asing berdiri di samping mobil yang mogok. Rambut pirangnya basah kuyup, mata birunya penuh keputusasaan. Itu Emily Thompson, wanita yang baru saja ia tolong ganti ban di tengah badai. Ahmad tak bisa membiarkannya sendirian di malam seperti ini. Ia menepi lagi, turun dari truk dengan mantel hujan yang sudah usang. "Mbak, mobilnya masih bermasalah? Biar saya tarik ke bengkel dekat sini," katanya dalam bahasa Inggris yang sederhana, suaranya lembut seperti angin malam. Emily mengangguk lemah, tubuhnya menggigil kedinginan. "Terima kasih, tapi saya tak punya uang tunai sekarang," gumamnya. Suaranya hampir hilang ditelan suara hujan. Ahmad tersenyum hangat, matanya menyinari kegelapan. Tanpa banyak bicara, ia mengaitkan tali derek dari truknya ke mobil Emily, lalu mengemudikan keduanya ke bengkel kecil di pinggir desa. Bengkel itu sudah tutup, tapi Ahmad mengenal pemiliknya, seorang teman lama. Dengan sedikit bujuk rayu, bengkel dibuka, dan mekanik mulai bekerja memperbaiki mobil. Emily duduk di bangku kayu yang basah, memandang Ahmad yang berbicara dengan mekanik. Saat tagihan keluar, Ahmad merogoh kantongnya tanpa ragu, membayar semuanya dari uang sisa pengirimannya hari itu. "Ini rezeki dari Allah, Mbak," katanya pelan sambil menyerahkan kunci mobil yang sudah baik. Emily tertegun, matanya melebar. Di negeri asalnya, orang jarang menolong tanpa mengharap balas. Tapi di sini, di tengah hujan yang tak henti, seorang pria asing memberikan kebaikan murni, seperti hadiah dari langit. Hujan semakin deras, jalan tol seperti sungai yang mengalir. Malam sudah larut, dan desa Ahmad tak jauh dari situ. "Mbak Emily, malam ini bahaya di jalan. Ikut saya ke desa, ya? Rumah saya sederhana, tapi aman. Besok pagi baru lanjut perjalanan," ajak Ahmad dengan tulus. Emily ragu sejenak. Ia tak biasa mempercayai orang asing, tapi kehangatan di mata Ahmad membuat hatinya luluh. Ia mengangguk, naik ke truk Ahmad yang berbau kayu dan rempah. Perjalanan ke desa terasa panjang, tapi nyaman. Ahmad bercerita sedikit tentang hidupnya. Bagaimana ia belajar mengemudi sejak remaja, bagaimana gunung di sekitar desa memberinya ketenangan. Emily mendengar dengan hati yang terbuka. Untuk pertama kalinya setelah tragedi di Los Angeles, ia merasa tak sendirian. Saat tiba di desa kecil di lereng Gunung Galunggung, rumah Ahmad menyambut seperti pelukan hangat. Rumah kayu sederhana dengan atap genting,
dikelilingi sawah yang hijau meski malam gelap. Bu Hajah, ibu Ahmad yang sudah berusia 70 tahun, membuka pintu dengan senyum lebar. "Siapa ini, Nak?" tanyanya dalam bahasa Sunda yang lembut. Ahmad menjelaskan singkat, dan Bu Hajah segera menyambut Emily seperti anak sendiri. "Masuklah, Nak. Basah begini, nanti sakit." Di dalam rumah yang hangat oleh lampu minyak, Emily disuguhi makanan sederhana. Nasi liwet yang masih mengepul, dimasak dengan santan dan daun salam, disertai ikan asin dan sayur asam. Teh hangat manis mengalir di gelas-gelas tua, menghangatkan tubuh dan jiwa. Adik-adik Ahmad, dua remaja laki-laki yang pemalu, mengintip dari kamar, tapi segera ikut bergabung, tertawa kecil saat Emily mencoba mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia. Malam itu, Emily duduk di tikar anyaman, memandang sekeliling. Kehidupan Ahmad penuh ketenangan yang ia dambakan. Saat azan subuh bergema dari masjid desa, Ahmad bangun untuk sholat malam yang khusyuk. Ia sujud di sajadah sederhana, bibirnya bergerak pelan membaca doa. Dari radio tua di sudut ruangan, bacaan Al-Quran mengalun merdu, ayat-ayat suci seperti lagu yang menyentuh hati. Tetangga-tetangga datang sesekali, membawa buah atau kue, saling bantu tanpa diminta. "Di sini, kami seperti keluarga besar," kata Ahmad saat kembali duduk. Emily merasa aman untuk pertama kalinya setelah kehilangan Mark dan Lily. Dinding rumah yang retak-retak seolah memeluknya, menghalau dingin kesepian yang selama ini menyiksa. Saat malam semakin dalam, mereka duduk di teras, hujan masih gerimis. Emily tak bisa menahan lagi. Air matanya mengalir saat ia menceritakan tragedi itu, kecelakaan, kehilangan suami dan anaknya, kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Ahmad mendengar dengan sabar, matanya berkaca-kaca. "Saya tahu rasanya kehilangan, Mbak," katanya pelan. Ia menceritakan tentang Siti, istrinya yang sakit parah bertahun-tahun lalu. "Dokter bilang tak ada obat, tapi saya tak pernah berhenti berdoa. Saat ia pergi, saya seperti mati berdiri, tapi iman saya, itu yang membangunkan saya lagi. Allah tak pernah tinggalkan kita, Mbak. Setiap duka adalah jalan menuju kedamaian yang lebih besar." Kata-katanya sederhana, tapi menyentuh seperti pelukan. Emily menangis terseduh, tapi kali ini bukan karena sedih semata. Itu air mata haru, air mata yang membersihkan luka lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan, ada cahaya di ujung terowongan gelap. Namun, di balik kehangatan itu, sesuatu mulai tumbuh di hati mereka. Emily merasakan getaran aneh saat memandang Ahmad, pria sederhana dengan tangan kasar tapi hati lembut. Senyumnya, kebaikan tanpa syaratnya, membuat hatinya berdegup tak karuan. "Apa ini? Cinta? Di saat seperti ini?" gumamnya dalam hati, bingung dengan perasaan yang muncul begitu tiba-tiba. Sementara itu, Ahmad berjuang menahan perasaannya. Ia tahu perbedaan budaya mereka seperti jurang yang lebar. Emily dari dunia modern Amerika, ia dari desa kecil Indonesia. "Jangan, Ahmad, ini tak mungkin," bisiknya pada dirinya sendiri saat melihat Emily tertidur di kamar tamu. Tapi hatinya tak bisa bohong. Kehadiran Emily seperti angin segar yang membawa harapan baru ke hidupnya yang tenang tapi sepi. Pagi mulai menyingsing. Cahaya matahari menyusup melalui celah daun pintu. Emily bangun dengan hati yang lebih ringan. Aroma kopi tubruk dari dapur Bu Hajah menggoda. Pertemuan tak terduga ini telah menyentuh jiwanya, membuka pintu untuk kebaikan yang lebih besar. Ahmad, dengan senyum hangatnya, siap mengantarnya melanjutkan perjalanan. Tapi di dalam hati, keduanya tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang indah, yang ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Di desa kecil yang tersembunyi di lereng Gunung Galunggung, hari-hari berlalu seperti hembusan angin lembut yang menyapu dedaunan. Emily Thompson, wanita Amerika dengan rambut pirang panjang dan mata biru yang masih menyimpan bayang-bayang kesedihan, memutuskan untuk tinggal lebih lama di rumah Ahmad. Awalnya, ia hanya berniat singgah semalam, tapi kehangatan keluarga itu seperti magnet yang menariknya tetap. Beberapa hari berlalu, dan Emily mulai ikut serta dalam kehidupan sehari-hari umat muslim di sekitarnya. Bangun pagi dengan suara ayam berkokok,
membantu Bu Hajah memasak di dapur sederhana, atau sekadar duduk di teras memandang sawah yang menghijau. Semua itu terasa asing, tapi juga menyembuhkan. Ini seperti mimpi yang tenang, gumamnya pada dirinya sendiri, saat matahari pagi menyinari wajahnya yang mulai cerah. Ahmad, dengan kesabaran yang tak pernah pudar, menjadi pemandu Emily dalam perjalanan spiritual yang tak terduga ini. Ia tak pernah memaksa, hanya mengajak dengan lembut, seperti air sungai yang mengalir pelan. Suatu pagi, saat embun masih menempel di rumput, Ahmad berkata, "Mbak Emily, hari ini Jumat, mau ikut ke masjid? Hanya lihat-lihat saja, tak ada paksaan." Emily mengangguk, hatinya penasaran. Mereka berjalan kaki melewati jalan setapak yang berliku, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang seperti menjaga rahasia desa. Masjid sederhana itu berdiri di tengah kampung, dindingnya dari batu dan kayu, atapnya melengkung sederhana. Saat suara azan bergema dari menara kecil, merdu seperti lagu yang memanggil jiwa yang tersesat, hati Emily bergetar. "Allahu Akbar," gumam muadzin, dan Emily merasa getaran itu menyusup ke dadanya, seperti angin yang membawa kedamaian. Ia berdiri di belakang, memandang jamaah yang sujud serentak. Tubuh mereka menyatu dalam harmoni doa. "Ini indah," bisiknya. Air mata menggenang tanpa ia sadari. Ahmad tersenyum pelan dari kejauhan. Hatinya berdoa agar cahaya itu mulai menyinari jiwa Emily. Setelah sholat Jumat, Ahmad mengajak Emily ke pasar tradisional Tasikmalaya yang ramai. Pasar itu seperti pesta warna, tumpukan sayur hijau, buah-buahan merah segar, dan aroma rempah yang menari di udara. Di sana, Ahmad menunjukkan sisi lain dari ajaran Islam yang ia pegang teguh. Islam mengajarkan kasih sayang, Mbak Emily, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh ciptaan Allah. Jelasnya sambil membagikan makanan sederhana, nasi bungkus dan buah, kepada sekelompok anak yatim yang duduk di pinggir jalan. Anak-anak itu, dengan mata berbinar, menerima dengan senyum lebar. "Terima kasih, Om Ahmad," seru mereka. Emily memandang adegan itu, hatinya tersentuh. Di Amerika, ia terbiasa dengan kehidupan individualis, di mana orang jarang berbagi tanpa alasan. Tapi di sini, kebaikan mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. "Mengapa kau lakukan ini?" tanyanya pelan. Ahmad menjawab, "Karena Rasulullah mengajarkan, berbagi adalah cara membersihkan hati. Dan anak-anak ini, mereka seperti kita dulu, Mbak, butuh tangan yang ulurkan kasih." Emily, yang dulu ateis karena trauma masa kecilnya, ayahnya yang kasar dan ibu yang meninggalkannya saat kecil, membuatnya ragu pada Tuhan, mulai merasakan perubahan. Ahmad memberinya sebuah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris, buku tua dengan halaman yang sudah menguning. "Baca saja pelan-pelan, Mbak, tak perlu buru-buru," katanya. Emily membawanya ke kamar tamu, duduk di lantai dengan cahaya lilin yang redup. Ia membuka halaman pertama, membaca ayat-ayat tentang kesabaran dan ampunan. "Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan," bacanya pelan. Kata-kata itu seperti panah yang menembus hatinya. Air mata mengalir berjam-jam, membasahi halaman buku. Ia ingat Mark dan Lily, kehilangan yang seperti lubang hitam di dadanya. "Ampunan kesabaran," gumamnya, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan di balik duka. Bukan harapan kosong, tapi yang dibalut cahaya ilahi. Malam itu, Emily tak bisa tidur. Ayat-ayat itu bergema di pikirannya seperti lagu penyembuh. Di bawah pohon rindang di halaman rumah Ahmad, yang daunnya menari ditiup angin sore, mereka sering berdiskusi panjang tentang makna hidup. Emily duduk di bangku kayu, memeluk lututnya, menceritakan kepedihannya dengan suara yang gemetar. "Aku pernah merasa Tuhan tak ada, Ahmad. Masa kecilku penuh luka, dan kecelakaan itu seperti pukulan terakhir. Mengapa harus aku yang selamat?" Ahmad mendengar dengan mata penuh empati. Tangannya memegang tasbih kayu yang selalu ia bawa. Ia berbagi kisahnya sendiri, bagaimana puasa Ramadan mengajarkannya mengendalikan nafsu dan empati pada yang menderita. "Dulu, saat Siti sakit, aku marah pada Allah.
Tapi puasa mengingatkan, "Mbak, lapar dan haus hanyalah sementara." Itu ajarkan kita sabar dan empati pada orang miskin yang setiap hari begitu. Hidup ini bukan tentang apa yang hilang, tapi apa yang kita beri. Kata-katanya seperti obat, menyembuhkan luka Emily pelan-pelan. Mereka tertawa kecil saat Ahmad menceritakan cerita lucu dari masjid, tapi seringkali diskusi berakhir dengan air mata haru yang membersihkan jiwa. Suasana haru semakin dalam saat Emily ikut berbuka puasa bersama keluarga Ahmad. Itu adalah hari pertama Ramadan yang kebetulan tiba selama ia tinggal. Udara sore penuh aroma masakan, kolak pisang yang manis, kurma segar, dan gorengan hangat. Keluarga duduk melingkar di tikar, menunggu azan maghrib. Saat suara azan bergema, mereka berbuka dengan kurma dan air putih. Doa pelan mengalir dari bibir Bu Hajah. Emily ikut. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Rasanya hangat, bukan hanya di perut, tapi di hati. Kebersamaan itu seperti pelukan keluarga yang selama ini hilang. Adik-adik Ahmad berbagi cerita sekolah. Bu Hajah menceritakan masa mudanya, dan Ahmad tersenyum melihat Emily yang mulai tersenyum tulus. Tapi di balik kehangatan itu, keraguan mulai muncul di hati Emily. Apakah aku layak untuk dunia yang begitu suci ini? Gumamnya dalam hati saat memandang sajadah yang rapi. Trauma masa lalunya, kehidupan lamanya yang penuh kemewahan tapi hampa, membuatnya merasa seperti orang asing di tengah kemurnian ini. Ahmad, dengan mata berkaca-kaca, berdoa diam-diam setiap malam. Ia sujud di sajadahnya, memohon agar Emily menemukan hidayah, cahaya petunjuk dari Allah. Ya Allah, jika ini jalan MU, berikanlah kekuatan pada kami, bisiknya. Hatinya pun semakin jatuh cinta pada ketulusan Emily. Cara ia membantu Bu Hajah mencuci piring, senyumnya saat bermain dengan anak-anak desa, dan mata birunya yang mulai bercahaya. Tapi Ahmad tahu, perbedaan mereka seperti gunung yang tinggi. Ini bukan tentang aku, tapi tentang hidayahnya, katanya pada dirinya sendiri. Malam itu, saat Emily tidur, Ahmad duduk di teras, memandang bintang-bintang yang berkelip. Angin malam membawa harum bunga melati, dan hatinya penuh harapan. Emily sedang berubah, seperti bunga yang mekar setelah hujan panjang. Cahaya Islam mulai menyinari jiwanya, pelan tapi pasti, membawa kedamaian yang selama ini ia cari. Hari-hari di desa itu seperti babak baru dalam hidup Emily. Ia mulai belajar wudhu, meski tangannya masih kiku. Ahmad mengajarinya dengan sabar. Air mengalir seperti simbol pencucian dosa. Setiap tetes air membersihkan hati, katanya. Emily tertawa saat air cipratan membasahi bajunya. Tapi di balik tawa itu, ada haru yang mendalam. Ia merasa hidup lagi, setelah lama mati rasa. Tapi keraguan tetap ada, seperti bayang-bayang di sudut hati. Aku dari dunia lain. Ahmad, bagaimana jika aku tak bisa? Tanyanya suatu sore. Ahmad memegang tangannya pelan, sentuhan pertama yang membuat hati mereka berdegup, dan berkata, "Hidayah tak pandang asal-usul, Mbak." Ia datang pada siapa yang hatinya terbuka. Kata-kata itu seperti pelita, menerangi kegelapan Emily. Di akhir minggu itu, Emily duduk sendirian di bawah pohon rindang, Al-Quran di pangkuannya. Ayat tentang ampunan membuatnya menangis lagi, tapi kali ini dengan senyum. Mungkin ini jawabannya, bisiknya. Ahmad memandang dari kejauhan, hatinya penuh syukur. Perjalanan ini baru dimulai, tapi cahaya Islam telah menyentuh mereka berdua, menyatukan dua jiwa yang rusak dalam pelukan ilahi yang hangat. Di desa yang biasanya tenang seperti pelukan alam, badai mulai menggeliat di hati Emily Thompson. Hari-hari yang dulu penuh kedamaian kini berubah menjadi medan perang batin yang sengit. Emily, dengan rambut pirang panjangnya yang semakin sering diikat sederhana dan mata biru yang mulai bercahaya, telah serius mempertimbangkan untuk memeluk Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang ia baca setiap malam seperti benih yang tumbuh di tanah hati yang gersang, membawa harapan baru. Tapi, seperti badai yang datang tiba-tiba, konflik mencapai puncaknya. Semua dimulai dari sebuah pesan di ponselnya yang berdering di pagi buta, membawa angin dingin dari seberang samudra. Pesan itu datang dari saudaranya di Amerika,
seorang kakak laki-laki yang selalu protektif. Emily, apa yang kau lakukan di sana? Memeluk agama asing? Kau gila. Ini pasti pengaruh budaya mereka. Jangan biarkan trauma membuatmu buta. Dan pernikahan lintas agama? Itu resep bencana. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk, diikuti banjir pesan dari teman-teman lama. Seorang sahabat karib menulis, "Kau sedang lari dari kenyataan, M. Kembalilah ke rumah. Ini bukan dirimu." Emily duduk di tepi tempat tidur kayu di kamar tamu rumah Ahmad. Tangannya gemetar memegang ponsel. Air mata mengalir pelan, membasahi layar yang menyala. Mereka tak mengerti, gumamnya, tapi keraguan mulai menyusup seperti racun. Apakah ini benar-benar panggilan hati? Atau hanya pelarian dari trauma kecelakaan yang masih menghantui mimpi-mimpinya? Mark dan Lily muncul lagi di benaknya. Wajah mereka penuh tanya. "Mengapa kau tinggalkan kami untuk ini?" Emily terpuruk, berlari ke kamar kecil di belakang rumah Ahmad yang sederhana. Dindingnya dari bambu yang retak-retak. Di sana, di bawah cahaya bohlam redup, ia menangis terseduh-seduh. Tubuhnya ambruk ke lantai tanah yang dingin. Tangannya memeluk dada seperti menahan badai di dalam. "Aku tak layak," bisiknya antara isak. Trauma masa kecilnya bangkit lagi. Ayah yang kasar, ibu yang pergi tanpa pamit, bercampur dengan kehilangan keluarga. Ini hanya mimpi buruk yang lain. Aku akan bangun dan semuanya hilang lagi. Jam demi jam berlalu, dan Emily merasa seperti terjebak di jurang antara dua dunia. Amerika yang dulu penuh kemewahan tapi hampa, dan desa ini yang menawarkan kedamaian tapi penuh tantangan. Hatinya pun bertanya-tanya, apakah iman yang baru ini cukup kuat untuk menahan angin kencang dari masa lalu? Sementara itu, Ahmad menghadapi badainya sendiri. Pria sederhana dengan jenggot tipis dan senyum hangat itu tak pernah menyangka kehadiran Emily akan mengguncang desanya. Tetangga mulai bergosip di warung kopi pinggir jalan. Suara mereka seperti bisikan angin yang semakin kencang. Wanita bule itu tinggal terlalu lama di rumah Ahmad. "Apa maksudnya, Jengjan?" kata seorang bibi tua sambil menggelengkan kepala. Gosip itu menyebar seperti api di rumput kering, mencapai telinga keluarga Ahmad. Bu Hajah, ibunya yang renta, duduk di teras dengan wajah khawatir. "Nak, aku takut kau terluka lagi. Ingat Siti, jangan biarkan hati Emu rusak dua kali." Adik-adik Ahmad juga gelisah, melihat kakak mereka yang biasanya tenang kini sering termenung. Ahmad berusaha tegar, tapi di dalam, hatinya bergolak. Ia tahu masyarakat desa menghargai tradisi, dan seorang wanita bule seperti Emily dianggap ancaman bagi keseimbangan itu. Setiap kali ia mengemudikan truknya ke kota, tatapan orang-orang seperti beban tambahan di bahunya. "Ya Allah, berikan kekuatan." Doanya setiap malam, sujud di sajadah yang sudah usang. Puncak badai datang di sebuah sore yang gelap. Saat hujan deras mengguyur desa seperti air mata langit yang tak tertahankan. Emily dan Ahmad berjalan ke pinggir sungai yang biasanya tenang. Tapi kini airnya mengamuk seperti gejolak hati mereka. Emily tak bisa menahan lagi. Ia berhenti di tepi tebing berbatu. Tubuhnya basah kuyup. "Aku takut. Ahmad, aku takut kehilangan lagi," teriaknya. Suaranya pecah ditelan gemuruh hujan. Air mata mengalir deras, bercampur dengan tetesan air dari langit. "Keluargaku bilang aku gila. Mungkin mereka benar. Ini terlalu cepat. Terlalu berbeda. Aku tak ingin menyakiti Emu atau diriku sendiri." Ahmad mendekat. Tangannya gemetar saat memeluk Emily dengan lembut, seperti melindungi api kecil dari angin kencang. Air matanya sendiri bercampur hujan, jatuh ke bahu wanita itu. "Hidayah datang dari Allah, bukan dari manusia," katanya pelan, suaranya penuh getar. "Jika hatimu memanggil, ikutilah. Aku di sini, Mbak. Tak peduli badai apa yang datang." Pelukan itu seperti jangkar di lautan ganas, penuh kehangatan yang menyentuh jiwa. Mereka berdiri di sana berjam-jam, hujan membasahi segalanya. Tapi hati mereka mulai menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Itu adalah momen mengharukan, di mana cinta dan iman bertemu dalam pelukan basah,
menunjukkan bahwa perjuangan sejati lahir dari rasa takut yang paling dalam. Keraguan itu akhirnya mendorong Emily untuk pergi sementara ke Jakarta, kota besar yang kontras dengan kesederhanaan desa. Ia naik bus pagi-pagi, tas punggungnya berisi Al-Quran dan kenangan. "Aku butuh waktu untuk merenung," katanya pada Ahmad di halte, matanya berkaca-kaca. Ahmad mengangguk. Hatinya sakit tapi ia tahu ini bagian dari ujian. Di Jakarta, Emily menginap di hotel kecil, berjalan di jalanan ramai yang penuh suara klakson dan aroma makanan jalanan. Kota itu seperti cermin masa lalunya. Sibuk, modern, tapi hampa. Malam demi malam, mimpi buruk datang lagi. Mark dan Lily memanggilnya dari kegelapan. Wajah mereka penuh kesedihan. Tapi di antara mimpi itu, suara azan menyusup, merdu dan memanggil seperti lagu penyembuh. "Allahu Akbar," gumamnya dalam tidur. Dan tiba-tiba ia bangun dengan air mata. Di tengah hiruk-pikuk kota, Emily merenung di taman kecil, memegang Al-Quran. "Ini bukan pelarian," bisiknya. "Ini panggilan." Keraguan mulai luntur, digantikan keyakinan yang semakin mantap. Ia menyadari, meninggalkan masa lalu bukan berarti melupakan, tapi membangun masa depan baru di atas fondasi iman. Akhirnya, setelah seminggu yang terasa abadi, Emily kembali ke desa. Bus membawanya melewati jalan berliku. Hujan gerimis menyambut seperti berkah. Ahmad menunggu di gerbang rumah. Matanya penuh harap. Saat Emily turun, mereka berpelukan lagi, tapi kali ini penuh kekuatan. "Aku siap, Ahmad," katanya. Suaranya mantap. Babak ini penuh air mata dan perjuangan internal, menunjukkan betapa sulitnya meninggalkan masa lalu untuk masa depan yang baru. Tapi di balik badai, ada pelangi, janji akan kedamaian yang lebih besar, dibalut cinta dan hidayah yang tak tergoyahkan. Emily dan Ahmad tahu, ujian ini hanya membuat ikatan mereka semakin kuat, seperti pohon yang tumbuh lebih tinggi setelah diterpa angin kencang. Malam itu, desa di lereng Gunung Galunggung diselimuti cahaya bulan yang lembut, seperti pelukan lembut dari langit. Masjid sederhana di tengah kampung berdiri tenang. Dindingnya yang putih memantulkan sinar perak bulan purnama. Angin malam membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi, dan suara jangkrik seperti doa yang berbisik. Emily Thompson, wanita Amerika berusia 32 tahun dengan rambut pirang panjang yang kini ditutup kerudung sederhana, berdiri di depan mihrab. Hatinya pun berdegup kencang, seperti ombak yang siap menyapu pantai. Ini adalah momen yang selama ini ia tunggu, setelah badai keraguan yang hampir menenggelamkannya. Ahmad berdiri di sisinya, matanya penuh syukur, sementara Bu Hajah dan adik-adiknya duduk di belakang, wajah mereka penuh harap. Beberapa tetangga desa ikut hadir, membentuk lingkaran kecil yang hangat di ruang masjid yang redup. Dengan suara gemetar, Emily mengucapkan syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," katanya pelan, setiap kata seperti beban yang lepas dari bahunya. Suaranya pecah di tengah jalan, tapi itu membuat momen itu semakin mengharukan. Air mata haru mengalir dari mata semua orang yang hadir. Bu Hajah bangkit pelan. Tangannya yang keriput memeluk Emily seperti anak kandung yang lama hilang. "Selamat datang, Nak. Kau sekarang bagian dari kami," bisiknya. Air mata membasahi pipi tuanya. Anak-anak desa yang mengintip dari pintu masjid bertepuk tangan bahagia. Suara mereka seperti lonceng kecil yang merayakan kemenangan. Emily, yang kini memilih nama Aisyah, nama istri Nabi yang penuh kebijaksanaan, merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Trauma masa lalunya, kecelakaan tragis yang merenggut Mark dan Lily, seolah tercuci oleh iman baru ini. Dadanya terasa ringan, seperti burung yang akhirnya lepas dari sangkar. "Ini, rumahku sekarang," gumamnya dalam hati, saat cahaya bulan menyusup melalui jendela masjid, menerangi wajahnya yang basah oleh air mata kebahagiaan. Ahmad memandang Aisyah dengan mata berkaca-kaca, hatinya penuh syukur yang tak terucapkan. Pria berusia 35 tahun itu, dengan jenggot tipis dan tangan kasar dari kerja keras, telah melihat perubahan luar biasa pada wanita yang datang seperti angin tak terduga. Setelah upacara syahadat, malam semakin larut, tapi Ahmad tahu ini saat yang tepat.
Ia mengajak Aisyah berjalan pelan ke makam istrinya yang lama, Siti, di pemakaman kecil di belakang masjid. Kuburan itu sederhana, ditandai batu nisan yang sudah ditumbuhi rumput hijau. Bulan masih bersinar terang, membuat tempat itu terasa suci dan damai. Ahmad berlutut di depan makam, tangannya menyentuh tanah basah. "Siti, aku datang lagi, kali ini dengan hati yang baru," bisiknya pelan, suaranya penuh getar. Aisyah berdiri di samping, hatinya ikut haru melihat kesetiaan Ahmad pada masa lalu. Dengan suara mantap tapi lembut, Ahmad memandang Aisyah. "Mbak Aisyah, sejak kau datang, hidupku seperti terang kembali. Kau adalah hidayah yang Allah kirimkan. Di depan makam Siti ini, aku melamarmu. Aku berjanji akan menjagamu seumur hidup, seperti aku pernah janjikan pada Siti. Kita akan bangun rumah tangga dengan iman sebagai pondasinya." Air mata Ahmad mengalir, bercampur dengan embun malam. Aisyah tertegun, tangannya gemetar saat menyentuh tangan Ahmad. "Ya, Ahmad, aku terima. Kau adalah cahaya yang membawa aku keluar dari kegelapan." Pelukan mereka di depan makam itu seperti simbol penebusan. Dua jiwa yang rusak karena kehilangan, kini disatukan oleh kasih sayang ilahi. Angin malam berhembus pelan, seolah membawa restu dari Siti, membuat momen itu semakin dramatis dan mengharukan. Pernikahan mereka digelar sederhana, sesuai ajaran Islam yang menekankan keikhlasan daripada kemewahan. Pagi harinya, rumah Ahmad berubah menjadi tempat pesta kecil yang hangat. Tetangga desa datang membawa makanan, nasi kuning, ayam goreng, dan kue basah yang manis. Bu Hajah sibuk di dapur, wajahnya berbinar seperti matahari pagi. "Ini berkah dari Allah, Nak," katanya pada Aisyah sambil memakaikan baju kebaya sederhana yang dipinjam dari tetangga. Akad nikah berlangsung di masjid, dihadiri keluarga Ahmad dan warga desa. Imam desa memimpin dengan suara tenang, membaca ayat-ayat suci tentang pernikahan sebagai ibadah. Ahmad duduk di depan, tangannya memegang cincin sederhana dari perak. "Aku terima nikahnya Aisyah binti Thompson dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Tunai," katanya tegas, tapi matanya penuh cinta. Saat itu, hujan gerimis mulai turun, seperti berkah dari langit yang membersihkan segala dosa lama. Aisyah duduk di belakang tirai, mendengar semuanya dengan hati bergetar. Setelah akad, ia keluar, memeluk Ahmad di depan semua orang. "Kau adalah hidayahku dari Allah," bisiknya pelan di telinga suaminya. Suaranya penuh haru yang mendalam. Hidup baru mereka dimulai seperti perjalanan panjang di jalan raya yang dulu menyatukan mereka. Ahmad kembali mengemudikan truk tuanya, tapi kali ini Aisyah duduk di samping, mengenakan hijab yang membuatnya terlihat semakin anggun. Mereka mengantar barang ke kota-kota besar, tapi tak lupa berdakwah di sepanjang jalan. Di setiap istirahat, Aisyah menceritakan kisahnya pada orang-orang yang mereka temui, bagaimana seorang wanita bule dari Amerika menemukan Islam di desa kecil Indonesia. "Iman ini seperti air yang menyegarkan jiwa yang haus," katanya pada seorang sopir truk lain di warung pinggir jalan. Ahmad tersenyum bangga, menambahkan, "Cinta lintas budaya bukan mimpi jika dibalut iman." Mereka membagikan buku-buku kecil tentang Islam, membantu anak yatim di pasar, dan sholat berjamaah di masjid-masjid kecil yang mereka lewati. Hidup sederhana itu penuh makna, membuktikan bahwa dua jiwa yang rusak bisa disatukan menjadi satu yang utuh, seperti puzzle yang akhirnya lengkap. Tahun-tahun berlalu, tapi kenangan malam syahadat itu tetap hidup di hati mereka. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah, memandang gunung galunggung yang hijau, Aisyah memegang tangan Ahmad. "Dulu aku hilang, Ahmad. Sekarang, aku menemukan segalanya." Ahmad mengangguk, matanya masih berkaca-kaca seperti dulu. "Dan aku, yang pernah kehilangan, kini punya dunia baru bersamamu." Bu Hajah bergabung, menceritakan kisah mereka pada cucu-cucu yang mulai lahir, membuat generasi baru belajar tentang kekuatan penebusan. Babak ini, penuh haru yang mendalam, meninggalkan pesan abadi, bahwa kasih sayang ilahi bisa menyembuhkan luka terdalam, menyatukan budaya yang berbeda, dan membawa kedamaian yang tak tergantikan.
Di bawah langit Indonesia yang luas, Aisyah dan Ahmad terus melaju. Truk mereka seperti simbol perjalanan iman yang tak pernah berakhir, penuh cinta, harapan, dan janji abadi dari Yang Maha Pengasih.